Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatima Azahra. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Nah, yang pertama yaitu dampak ekonomi digital terhadap UMKM. Ekonomi digital bukan lagi sekedar istilah, tetapi telah menjadi realitas yang mengubah cara pandang berbisnis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional juga merasakan dampak yang signifikan. Nah, di sini mari kita eksplorasi lebih dalam dampak ekonomi digital terhadap UMKM. Yang pertama yaitu akses pasar yang lebih luas. Salah satu dampak paling mencolok dari ekonomi digital adalah akses pasar yang lebih luas. Di era sebelum digitalisasi, banyak UMKM terbatas untuk menjual produk mereka di pasar lokal atau regional. Nah, kini dengan kehadiran platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada, sehingga mereka dapat menjangkau konsumen tidak hanya di seluruh Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Contohnya yaitu, bayangkan jika seorang pengrajin dari Bali yang membuat perhiasan dari bahan alami. Sebelumnya, produk ini hanya dijual di pasar lokal, tetapi sekarang dengan menggunakan platform online, mereka dapat menjual produk ke pelanggan di Eropa, Amerika, atau bahkan di Asia. Dengan strategi pemasaran yang tepat, mereka bisa menarik minat konsumen internasional yang mencari produk unik dan handmade. Selain itu, akses digital memungkinkan UMKM untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang perilaku konsumen. Dengan memahami tren dan preferensi pasar, mereka dapat mengembangkan produk yang lebih sesuai pasar, sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya, UMKM yang menjual makanan khas daerah dapat menggunakan data untuk menentukan varian rasa atau kemasan yang lebih menarik bagi konsumen di daerah tertentu. Nah, yang kedua yaitu efisiensi operasional. Efisiensi operasional menjadi aspek penting yang ditingkatkan berkat teknologi. Dengan adopsi sistem manajemen yang modern, UMKM dapat mengoptimalkan berbagai proses bisnis, mulai dari pemasaran, pengelolaan stok, hingga pelayanan pelanggan. Bayangkan sebuah toko online yang menggunakan sistem otomatis untuk memproses pesanan. Nah, ketika pelanggan melakukan pembelian, sistem secara otomatis memperbarui inventaris, mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan, dan mengatur pengiriman. Jadi, hal ini tidak hanya mengurangi risiko kesalahan manusia, tetapi juga mempercepat proses yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam. Selain itu, teknologi membantu UMKM dalam pengelolaan stok. Mereka dapat menggunakan software atau untuk melacak inventaris secara real time dan memprediksi kapan perlu restock dan menganalisis produk mana yang paling laris. Dengan cara ini mereka bisa menghindari kerugian akibat kelebihan atau kekurangan stok. Yang ketiga yaitu inovasi produk dan layanan. Ekonomi digital mendorong UMKM untuk terus berinovasi. Dengan mudahnya mengakses informasi dan umpan balik dari pelanggan, mereka dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Misalnya,
Sebuah usaha kecil yang memproduksi sabun organik dapat meminta umpan balik dari pelanggan mengenai aroma atau tekstur. Nah, dengan mendengarkan suara pelanggan, mereka bisa mengembangkan produk baru yang lebih sesuai dengan preferensi pasar. Bahkan, mereka juga bisa melakukan uji coba produk baru melalui pre-order di media sosial untuk melihat respon sebelum produksi massal. Nah, yang keempat yaitu penguatan branding. Di era digital, branding menjadi sangat penting. UMKM kini memiliki kesempatan untuk membangun dan memperkuat merek mereka melalui berbagai platform digital. Media sosial, blog, dan situs web menjadi saluran yang paling efektif untuk menyampaikan cerita dan nilai merek. Jadi konsumen saat ini tidak hanya membeli produk, tetapi juga mereka membeli citra. Sebuah usaha kecil untuk menjual produk lokal bisa menggunakan media sosial untuk berbagi cerita tentang asal-usul produk, proses pembuatan, serta dampak sosial yang dihasilkan. Nah, dengan menciptakan narasi yang menarik, mereka dapat menjalin hubungan emosional dengan pelanggan. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Meskipun dampak positif dari ekonomi digital sangat banyak, akan tetapi pengembangan UMKM dalam ekosistem digital juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang pertama yaitu infrastruktur yang belum merata. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi digital yaitu infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh Indonesia. Banyak daerah, terutama di luar kota besar, masih memiliki akses yang terbatas atau bahkan tidak ada. Hal ini dapat menghambat UMKM di daerah tersebut untuk memasuki pasar digital. Yang kedua yaitu literasi digital yang rendah. Keterampilan dan pemahaman tentang teknologi digital masih menjadi masalah bagi banyak UMKM. Banyak dari mereka yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital, sehingga sulit bagi mereka untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga yaitu persaingan yang semakin ketat. Nah, dengan semakin banyaknya pelaku bisnis yang memasuki dunia digital, persaingan menjadi semakin ketat. Sehingga UMKM harus menemukan cara untuk membedakan diri dari pesaing dan menawarkan nilai unik kepada pelanggan. Mereka perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan kreatif untuk menarik perhatian konsumen. Ini bisa termasuk pemasaran konten, kampanye media sosial yang menarik, atau program loyalitas untuk pelanggan setia. Nah, tantangan yang keempat yaitu regulasi dan kebijakan. Regulasi yang ada seringkali tidak mendukung perkembangan ekonomi digital. Banyak UMKM merasa kesulitan untuk memahami dan mematuhi berbagai peraturan yang berlaku, terutama terkait dengan perlindungan data dan pajak. Nah, selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mendorong ekonomi digital.
Nah, pemerintah memiliki peran krusial dalam mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu pengembangan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur digital menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memastikan bahwa semua daerah, terutama daerah yang terpencil, dapat memiliki akses yang baik terhadap internet. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan. Nah, pemerintah perlu menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan literasi digital. Workshop, seminar, dan kursus online dapat menjadi sarana untuk membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan. Nah, yang kedua yaitu dukungan finansial. Pemerintah dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih baik untuk UMKM yang ingin bertransformasi ke digital. Ini bisa berupa pinjaman dengan bunga rendah, hibah, atau subsidi untuk pelatihan digital. Nah, yang keempat yaitu regulasi yang mendukung. Regulasi yang jelas dan mendukung sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi UMKM. Nah, di sini pemerintah perlu menciptakan kerangka kerja yang melindungi bisnis kecil tanpa menghambat inovasi yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi terbaru yang mendukung ekonomi digital. Yang pertama yaitu ada e-commerce. Nah, platform e-commerce menjadi jembatan antara produsen dan konsumen. Melalui platform ini, UMKM dapat dengan mudah menjual produk mereka, mengelola transaksi, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, contoh-contoh platform e-commerce yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu sistem pembayaran digital. Sistem pembayaran digital seperti dompet elektronik atau e-wallet semakin populer di kalangan konsumen. Hal tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi yang sangat penting bagi UMKM. Nah, yang selanjutnya ada sosial media marketing. Sosial media juga tidak hanya untuk bersosialisasi, namun hal itu juga dapat menjadi alat pemasaran yang ampuh. Nah, UMKM dapat memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu ada cloud computing. Teknologi cloud memungkinkan UMKM untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi bisnis tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur IT. Hal ini dapat membuatnya menjadi lebih fleksibel dan hemat biaya. Jadi, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas mandiri ketiga dalam mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.